proposal minta untuk yang kegiatan seperti itu. Mungkin Pak Sandi mungkin ada ini Pak, sharing pengalaman gitu Pak terkait implementasi untuk biodiversitas ini di tingkat lapangan gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak, sharing Pak. Oke, siap. Sebenarnya gini Mas, saya tuh kan kebetulan ini kalau jadi loh ya. Kalau jadi ini kita itu membantu juga Pemprov DKI ini untuk memperbaiki hutan kotanya. Mantap Pak. Mantap. Nah itu kita tuh sebenarnya saya udah Mas juga udah mengidentifikasi masalah itu karena kebetulan nih saya dengan Mas Fauzi itu sok ngewangi juga ya dinas Pemprov ya untuk terkait dengan ini, terkait dengan dengan pengelolaan kehati yang ada di DIY. Nah ini kebetulan banyak program-programnya itu sebenarnya menarik ya, cuma nggak sustain kan, karena apa? Karena keterbatasan dana seperti yang disampaikan Mas Eka tadi. Persis itu real itu ya Mas, itu real. Nah kemudian di sisi lain ketika ada suatu lokasi yang cukup menjual secara isu gitu kan, misalkan KEE gitu kan, KEE itu kan menjual ya secara isu. Karena itu nasional ada aturannya gitu. Nah itu banyak yang mau yang mau CSR itu bantu pengelolaan dengan dana CSR mereka itu ada. Kalau di Jogja itu contohnya itu mangrove di Baros itu loh. Itu kan wah yang ngasih CSR di situ kan wah oke tenan itu. Ada bank, ada hotel dan macam-macam lah. Nah artinya sesuatu dan itu sekarang masih ada ya, barangnya masih ada. Artinya sesuatu itu untuk bisa sustain itu harus secara bisnis itu harus masuk akal. Ya, karena ibaratnya itu kan piranti itu kalau secara mekanik sistem kan seperti mekanik ya. Itu ada dua, misalkan ada kincir nih, ada kincir yang dia untuk energinya itu hasilnya itu disemprotkan kita seperti kipas angin. Supaya kipas itu tetap bergerak itu kan butuh listrik ya. Ya enggak? Butuh listrik. Nah, itu mau nggak mau supaya tetap bergerak itu butuh listrik. Untuk kepentingan keluar ya. Penyinaran keluar. Atau yang selanjutnya kincir yang digunakan untuk memasukkan energi, tidak membuang energi tapi memasukkan energi. Ya. Memasukkan energi. Artinya kincir itu digunakan untuk mengambil energi kinetik dijadikan listrik. Nah, itu beda perlakuannya. Kalau yang tadi menyerap energi itu berarti lokasinya itu harus pas, isunya harus pas, karena dia menyerap menghasilkan sesuatu. Yang satunya memberikan sesuatu. Nah, memberikan sesuatu bebas. Tapi itu costly kan, dia costly. Contohnya dinas pertamanan, itu kan lokasinya pasti, ya nggak Mas? Dia harus ganti bunga dan lain sebagainya. Nah, itu costly, itu pasti. Ya kan? Beda dengan jenis-jenis tertentu nih, misalkan jenis-jenis untuk menarik perhatian publik ya. Misalkan kayak jenis-jenis ini jenis-jenis endemik, jenis-jenis flagship misalkan kayak rafflesia dan lain sebagainya itu bisa digunakan untuk menarik dana. Atau kalau untuk dari satwa ya jenis-jenis yang karismatik itu bisa untuk menarik dana. Nah, itu seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan ini Mas, dengan kalau pengalaman saya waktu kuliah di Jerman itu perawatan hutan kota, bahkan perawatan tempat ibadah itu sudah masuk sekalian dengan pajak. Ya, dengan pajak. Jadi ketika orang bayar pajak itu udah ada listnya itu berapa persenannya untuk apa saja itu udah tahu gitu kan, diserahkan termasuk meskipun saya orang muslim di sana ya naik pajak ya ternyata di situ harus itu termasuk bayar untuk gereja gitu kan. 5% untuk gereja, 5% dari pajak saya. Yang akhirnya ya nanti keluarnya untuk proyek-proyek yang ada di Indonesia itu. Masuk ke Inkota tadi. Inkota itu kan kayak yayasan Katolik yang ada di Jerman ya itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya sendiri yang mencoba saya tawarkan ya dengan Pemprov sih bahwa yang namanya hutan itu sebenarnya komunal Mas, bukan miliknya siapa-siapa tapi itu miliknya masyarakat ya, miliknya komunitas.
Artinya itu masyarakat itu harus mau dan harus mampu merawatnya, gitu kan. Caranya bagaimana dong, gitu kan? Caranya seperti apa supaya hutan kota? Kalau hutan kota kan beda dengan ruang terbuka hijau ya. Hutan kota itu biasanya lebih kompak gitu ya. Itu bagaimana caranya? Nah ini yang mekanisme ini yang sedang kami pikirkan. Itu bagaimana caranya supaya itu sustainable-nya ada pengelolanya khusus yang dia juga bisa hidup, bisa merawat juga. Ini kalau kita sih misalnya itu ada dua mekanisme. Yang pertama mekanismenya itu adalah dengan cara CSR ya. Karena CSR itu sebenarnya kalau di Jakarta itu kan perusahaan banyak sekali dan itu sudah ada undang-undangnya. Ya. Undang-undangnya itu sudah ada. Saya bahkan sudah buat ringkasannya itu. Ini undang-undangnya itu termasuk BUMN itu malah itu malah rigid ya. Berapa persen itu malah ada. Sampai persennya itu ada kalau BUMN. Makanya harus keluar kan kalau dari Pertamina dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, itu yang kedua adalah sistemnya itu dibuat dengan foster parent. Foster parent tahu ya? Iya, seperti adopsi gitu. Foster parent, orang tua asuh. Halo, dengaran ya? Adopsi gitu, Mas. Itu ya, Pak. Iya, tapi ya, luas lah. Misalkan kalau di tempat kita itu kan nama jalannya enggak. Seolah-olah itu kalau namanya itu biasa itu kan seneng banget. Nah, kenapa taman enggak? Kita namanya itu misalkan kayak RTH siapa? Itu menunjukkan siapa yang membiayai. Oke? Nah, atau yang kedua, yang ketiga itu mekanismenya adalah dengan mekanisme kalau itu investor. Dia mekanismenya apa? Investor ya. Ada beberapa investor gitu kan yang situ. Ya nanti bisa jadi seperti itu. Dan komersial itu emang iklan. Iklan tapi organik gitu. Atau macam-macam lah. Itu nanti banyak variasinya. Cuma seperti itu. Termasuk sekarang sih menurut saya karena lifestyle ya. Tempat kita itu kan lifestyle itu kesenjangan di masyarakat kita itu kan tinggi banget ya. Ada yang sampai saat ini untuk makan satu keluarga sehari uang 20.000 itu udah cukup satu keluarga. Tapi ada orang yang sekali makan di restoran itu 10 juta, itu kan ada juga. Ya, karena apa? Karena penghasilannya terlalu banyak, nolnya itu mungkin tabungannya udah kebanyakan, ini kalau nggak jajan 10 juta sekali makan itu nggak punya gitu kan. Kan seperti itu. Nah, itu bisa di menurut saya. Jadi seperti itu, Mas. Memang bagaimanapun itu nanti harus didukung oleh yang namanya policy ya, kayak gitu ya. Policy itu penting. Kalau enggak nanti akan timbul konflik. Wah, ini wujud dari sebuah kapitalisme. Bahkan RTH aja kapitalisme. Gitu kan. Kalau jalan namanya itu kan nama pahlawan. Nah, ini kan kayak gitu. Ya, itu artinya nanti harus aturan mainnya harus jelas dulu. Aturan mainnya baru itu. Nah, ini di Jogja itu juga dulu masalah juga kan semenjak ada peraturan bahwa sekretaris desa itu jadi PNS ya, itu kan tanah-tanah yang dulunya itu tanah untuk ibaratnya tanah bengkok itu, tanah apa namanya, tanah yang fasilitas lah bisa dibudidayakan oleh sekretaris desa itu kan ditarik lagi oleh Pemprov ya, karena diganti gaji bulanan kan kalau PNS. Nah, itu kan ya awalnya wah nanam gitu kan, tapi setelah jadi nggak ada dana pemeliharaan kan gitu. Akhirnya ya udah ya nggak ada pemeliharaan ya hasilnya ya pas-pasan itu. Jadi seperti itu. Jadi memang bagaimana kalau kita kita harus mulai berpikir kalau program itu mau berjalan dengan baik, itu
dipastikan bahwa itu logika bisnisnya jalan, Mas. Karena bagaimanapun itu sistem itu untuk berjalan itu butuh energi ya. Kalau yang sekarang ya currency-nya ya mau nggak mau, bukannya ini kita kapitalisme ya, tapi memang secara rasional ya uang gitu kan ya. Currency-nya ya pakai rupiah gitu. Nah, tinggal kita bagaimana mengemas dan bagaimana caranya mendapatkan rupiah itu dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan peraturan kan gitu. Itu Mas, menurut saya. Oke, Mas Sandi, ini ada Terima kasih, Pak. titipan pertanyaan berikutnya nih. Setelah Omega ini dari Pak Didik nih, Tiapri. Nitip nanya teknologi monitoring primata saat ini dengan apa? Pak Didik ini HSE divisi di Adaro Indonesia, Division Head di Adaro Indonesia. Beliau di Adaro Indonesia ini udah mungkin proper mas kedua ini dalam 2 tahun terakhir nih. Woi, keren banget. Tergantung jenisnya. Jadi tergantung jenisnya, terus tergantung tujuannya. Jadi kan di dalam penelitian satwa itu kan ada yang dia cuma untuk mengetahui ya. Misalkan tujuannya untuk mengetahui jenis-jenis primata. Ya. Kekayaan jenis primata yaitu yang penting tahu lokasinya bagaimana, lokasinya di mana, nah itu bisa. Atau dia fokus di spesies tertentu, misalkan makak ya, monyet ekor panjang atau lutung ya, itu kita mau ngitung populasinya nih. Nah itu kalau yang kemarin terakhir yang kita lakukan, teknologi yang kita lakukan ya pakai Pak, pakai drone dengan thermal itu loh, drone tapi dengan thermal. Jadi seperti itu. Jadi kita pakai drone tapi pakai sensor thermal ya. Pakai sensor thermal karena jenis primata itu kan kalau misalkan sosial seperti lutung, misalkan kalau di sana ya Presbytis rubicunda atau apa Nasalis larvaltus itu bekantan. Nah, itu kita bisa pakai drone bisa sebenarnya. Mudah. Tapi kalau yang high mobility seperti OA itu kita bisa pakai namanya triangulation methods ya. Kita menggunakan grid call-nya, kita menggunakan suaranya itu bisa. Macam-macam, Pak. Itu tergantung tujuannya. Itu tergantung tujuannya. Oke. Memang ini ya di sana udah lumayan kembali ya habitatnya ya, memang udah lumayan tinggi juga. Terutama memang aspek kalau permas kan memang nggak cuma lingkungannya ya, juga aspek sosialnya juga harus diperhatikan, terkait CSR-nya juga harus diimprove. Memang benar-benar kalau kita dulu di kampus nggak cuma bangun hutannya juga sosialnya ya, itu balance juga. Ini juga kayak gitu ya, permas juga seperti itu, memang nggak cuma ekologinya jalan karena keragaman hayatinya tinggi, tapi sosialnya juga jalan. Itu sebenarnya ya itu pengejawantahan dari yang tadi mungkin disebutkan Mas Andi ya, polisi ya, polisi memang penerapan proper di Indonesia mungkin apa ya, feedbacknya dari pemerintah ke perusahaan tuh nggak tahu ya Pak Didik mungkin bisa menjelaskan. Setahu saya belum ada feedback yang ini ya, lebih dari citra perusahaan aja satu. Kalau BUMN memang wajib ya, kalau BUMN itu wajib. Kalau yang perusahaan yang lain tuh kayaknya kurang terlalu motivasinya, jadi agak terlalu kurang. Terus selain citra, terus tahu saya dulu sempat di RISE benefit pinjaman lunak, cuma nggak tahu sudah dapat belum, apa sisi finansial yang diperoleh ketika suatu perusahaan bisa minimal namanya proper biru itu dapatnya apa, itu nggak tahu nih. Mungkin teman-teman KLHK bisa bantu jelasin nanti. Ini ada berikutnya nih, pertanyaan dari Mas Didit MH Aditama. Ini sempat ketemu nggak Mas Andi? Ini beliau dulu kayaknya jurusan konservasi juga ya Mas Didit. Beliau di Aman Mineral Mas Andi, dulu Newmont. Pertanyaannya Pak Sandi, mohon maaf berjoin, izin bertanya apakah ada panduan atau acuan pembuatan baseline flora dan fauna untuk kreatif di pertambangan.
Bukan teman-teman ini kan banyak di mineral ya, maksudnya banyak di tambang juga yang kehutanan. Cuma ya itu tadi sebenarnya banyak kasus-kasus yang mungkin sebenarnya di kampus sudah diajarkan ya. Cuma ini ya intinya sih cuma lupa. Setelah pendadaran hilang semua intinya. Nah, itulah ya intinya kalau ketemu dosennya lagi kan mungkin kelingan. Iya, pokoknya santai aja lah. Sebenarnya kan gini, kalau untuk pengelolaan biodiversity ya di dalam kawasan pertambangan itu sudah ada guideline-nya. Nah itu Mas Nganu mungkin bisa menunjukkan tadi ya Mas, yang tadi yang di slide yang dengan tunjukkan itu kan ada guideline-nya itu free itu, di download semuanya free. Bahkan untuk Indonesia ada, yang untuk luar Indonesia itu juga ada. Apa yang internasional ada. Nah itu good practice. Nah itu di situ sudah ada. Nah, ya. Panduan konservasi ekosistem dan lingkungan di Indonesia bagi dunia usaha di sektor tambang. Ini free Mas, di download. Itu caranya di mana nih? Di googling aja. Caranya tanya Mbah Google ini diketik langsung dikasih kan Niko Mas. Itu. Ini dua-duanya pokoknya tinggal ketik aja, itu udah free download di situ komplit ya, termasuk. Jadi teman-teman bisa ini ya, teman-teman yang ditambang nih Mas Bani juga yang baru join di Indomoro Kencana, perusahaan Mas di Kalteng, Mas Didi tadi di Aman Mineral, terus ada siapa lagi? Apa namanya? Mas Aziz, standar Marita. dengan untuk manajemen kan beda. Nah, saya sih menyarankan Mas Haruno tolong saya dibukakan slide 21 Mas, yang nomor 21 itu. Nomornya? Yang halaman 21. Nah, ini tadi sebelumnya. Yang peta tadi, yang peta. Nah, ini loh. Nah, di sini kalau saya sih kalau untuk manajemen, mending Anda buat sistem grid seperti ini. Sistematik ada ID-nya dan lain sebagainya. Nah, itu dengan sistematik itu untuk tujuan apapun itu nganu Mas. Apa kalau di dalam ilmu pengetahuan itu tujuan apapun itu gampang banget, datanya itu bisa untuk apapun lah, ibaratnya itu udah itu jadi seperti ini, minyak kutus-kutus, itu bisa seperti minyak kutus-kutus Pak, bisa untuk ini ya ini ya filosofinya ini ya, jadi filosofinya zaman praktek riset satwa ini ya bikin peta, peta juga ya. Nah ini nanti dibuat seperti ini toh Mas. Ini kan namanya nanti dijadikan unit manajemennya. Jadi kita tahu nih kondisinya seperti apa. Misalkan semuanya gridnya ini ada datanya. Bahkan sekarang kan ada software free ya. Misalkan nanti untuk memastikan anak buah Anda itu melakukannya dengan baik, survei apa maksudnya patrolinya juga dengan baik. Itu kan ada namanya software yang Anda bisa download gratis, namanya Smart Patrol. Smart Patrol ya namanya ya. Nah itu bisa juga disinkronkan dengan ini. Jadi anak buah Anda itu minggu kemarin dia survei di grid mana saja, itu bisa dideteksi, ya bisa dideteksi dengan itu, dengan software Smart Patrol. Mungkin teman-teman yang dari KLHK sudah tahu lah Smart Patrol karena itu sudah udah berapa tahun yang lalu ya itu ya digalakan. Nah seperti ini Mas, seperti ini kan nanti bisa tahu kondisinya di setiap lokasi. Lokasinya banyak, lokasinya luas, tapi kan masing-masing punya isu tersendiri. Nah itu kita nggak perlu yang namanya intensitas sampling ya, karena intensitas sampling itu hanya digunakan untuk, menurut saya sih itu cocoknya untuk produksi ya, untuk produksi, yang mana datanya itu nanti kalau yang mungkin ya Mas ya. Yang mana datanya, sampelnya itu nanti tujuannya adalah untuk diekstrapolasi kan hasilnya itu seperti apa, itu untuk melakukan ekstrapolasi data. Sedangkan untuk data ekologi, data hati dan lain sebagainya itu nggak bakalan normal ya. Itu artinya dia memang butuh informasi spesifik untuk lokasi tertentu. Untuk mengatasi juga untuk membutuhkan membutuhkan perlakuan tertentu juga untuk kondisi tertentu. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini sih menurut saya, saran saya seperti itu. Dan sekarang juga di Taman Nasional manapun juga sudah digalakan seperti ini ya, dengan ukuran yang berbeda disesuaikan dengan isunya. Misalkan nih kalau di Taman Nasional kalau di Taman Nasional Gunung Merbabu sama Merapi itu kalau nggak salah itu 1 kilometer kalau 1 kilometer gridnya.
Tapi kalau ini kan anu ya, apa namanya, untuk wilayahnya tidak terlalu luas ya. Jadi kita ini pakai gridnya kalau nggak salah ukurannya 400 kali 400. Ini di salah satu perusahaan juga nganu, apa namanya? Tak foto dulu ya. Oke. Foto bareng Mas, kari-kari. Dan nanti. Jadi seperti itu Mas Haruno. Ya. Menurut saran saya seperti ini lebih apa namanya, lebih applicable untuk pengelolaan. Nah, ini sih yang seterusnya ini misalkan apa namanya, ternyata ada jenis-jenis yang dia apa namanya, apa istilahnya? Dia melintasi lokasi tertentu gitu loh. Ini bisa deh Pak Didik nih, jalan beling dikasih kayak gini. Maka harus seperti itu, Pak. Jalan belingnya, Adaro itu 80 km. Nah, itu salah satunya bisa perlu bridging. Sama saya ini ada yang nelpon nih, bentar aku sampai Pak. Ya, barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi di apa namanya, ingin diobrolin ini, serasa kuliah lagi ya. Cuma ya kita butuh refresh ya, rekan-rekan bapak-bapak dosen akademisi ini dengan ilmu yang mungkin kita membacanya kurang ya, tapi ini sebenarnya mungkin banyak masalah yang kita hadapi, cuma kita butuh jembatan ya, bridging yang menghubungkan antara akademisi ini dengan kita para praktisi ya. Sama satu lagi sebenarnya, sama ini Bapak rekan-rekan yang di instansi pemerintah sama regulator ya. Regulator ini kan punya aturan-aturan. Sebenarnya dengan kolaborasi 3 aspek ini ya, praktisi, akademisi, regulasi ya, regulator. Ini nanti insya Allah akan ini ya, lebih connect ya, aturannya. Kayak saya paling ingat dulu itu Permendikbud nomor 6 2009, kriteria keberhasilan reklamasi. Nah itu KLHK sudah, Kementerian Lingkungan Hidup sudah, dan Kehutanan punya aturan itu, implementasinya seperti apa tuh teman-teman yang di Enviro, di dunia tambang, harus tuh nanya ke regulator nih tafsirannya seperti apa, implementasinya seperti apa. Terus ada kriteria ke Rehabdas juga ya Bu Janet ya, Mas Om Taufik, kalau mau dikoreksi yang Permen LHK nomor 11 ya, 2011 apa nomor berapa itu, kriteria keberhasilan area Rehabdas itu ada juga kan, penilaian Rehabdas. 59 sekarang Pak Haruno, tahun 2019 sudah baru lagi ya. Itu dulu kan 1 hektar itu harus isinya 1.111 tanaman, itu benar ya? Sekarang masih itu polanya akan ada intensif sama agroforestry, tergantung jumlah tanaman batang per hektar sebelumnya. Kalau di bawah 200 batang per hektar itu harus intensif 1.100. Tapi jika lebih dari 200 itu boleh kurang dari 1.100. Halo Mbak Janet, gimana kabar Kalteng? Alhamdulillah banjirnya sudah usai. Jadi ini kami bisa, di akhir tahun banjir, nggak bisa kemana-mana. Kemarin Palangkaraya sempat ketutup, kami nggak bisa ke Banjarmasin, ke arah Barito juga nggak bisa, ke arah Kobar nggak bisa karena jalannya putus semua. Tapi alhamdulillah sudah 2 minggu ini sudah berjalan normal. Ya itu luar biasa emang Kalteng nih. Kalau pas hujanan kebanjiran, pas kemarau kepungan ya Mbak ya. Kebakaran. Basah kering ya Pak berarti. Lengkap pokoknya penderitaan. Ya pas Mbak Janet bantu madami asap, padahal di bayi Mbak ya, waduh. Iya. Ini ya Pak Haruno, saya share sedikit.
Kalau Boleh. terkait penilaian reklamasi kita tetap masih pakai P60 ya, bukan P6, P60 Ya, tahun 2009. ya. Mungkin ini jadi apa namanya untuk Pak Sandi ya bisa memberi input juga kalau yang terkait keanekaragaman hayati itu yang dinilai cuma satu, revegetasi aja. Jadi kemarin saya sempat menjadi sekretaris tim penilai reklamasi di PT Asmin Bara Bronang itu Astra ya, Astra Group dalam rangka pengembalian IPPKH. Ada alumni kita juga di situ, Mbak, ABB. Iya, banyak adik-adik kelas itu. Jadi ya, saya nih bingung kalau di Astra itu banyak sekali dari kehutanan. Di site manajernya adik kelas. Di mana di manajemen di Jakarta ada juga adik kelas. Ya. Jadi kalau mau nggak diluluskan itu ya agak gimana gitu. Ya, jadi itu di P60 itu ada 3 poin ya. Ada penataan lahan, pengendalian erosi, kemudian sama revegetasi. Nah, poin yang paling bobot yang persen. Kemudian untuk revegetasi itu ya hanya luas areal penanaman, terus persentase tumbuhnya, kemudian sama komposisi jenis. Tetapi kemarin sempat saya saya kasih clue lah kalau misalnya ada jejak binatang di areal reklamasi itu. Terus bahkan ada binatangnya ataupun bukan revegetasi yang ditanam, misalnya kayak anggrek sudah tumbuh di situ gitu. Itu saya masukin di laporan tambahan gitu. Jadi begitu yang sekarang untuk penilaian reklamasi masih pakai P60 tahun 2009. Kemudian untuk kewajiban yang lain dari ada kewajiban rehabilitasi das, yaitu merehabilitasi das di luar izin IPPKH seluas 1:1 dengan izin IPPKH-nya. Kalau reklamasi itu di dalam izin, kalau rehabdas di luar izin. Nah, di sini konteksnya adalah merehabilitasi das. Tetapi dalam implementasinya merehabilitasi das ini ya hanya menanam gitu. Padahal kalau di dalam kita membuat RP das, misalnya rencana pengelolaan das terpadu itu, di dalam pengelolaan atau rehabilitasi das itu ya tidak hanya menanam, tapi ya mungkin ini karena masih menanam saja masih banyak yang belum mau gitu. Nanti kalau IPPK mau diperpanjang baru tambang itu sibuk mau nanam gitu. Jadi ya beginilah di KLHK masih ya. Kalau untuk saya tuh kepengennya begini, kalau misalnya reklamasi ya ayo benar-benar dilaksanakan sesuai dengan rancangan, sesuai minimal dikembalikan ke rona awal sesuai AMDAL dulu gitu. Tapi pada implementasinya susah. Jadi gini Pak Sandi, kalau di aturan sih sudah rigid kalau untuk revegetasi ya. Harus ada vegetasi pionirnya, mungkin kan untuk menambah organik tadi ya, biomasa. Kemudian ada tanaman lokalnya. Tanaman lokal itu yang dimaksud tanaman endemik. Kemudian ada cover crop dan sebagainya. Tapi pada implementasinya yaitu nanti vegetasi pionirnya itu sudah tinggi sekali, sudah tingginya 7 meter, 8 meter. Nah, untuk tanaman lokalnya masih baru ditanam.
kami bingung kadang menilai ini gimana, karena mereka mungkin yang penting ada gitu. Padahal kan secara rona awal dulu nggak seperti itu. Misalnya kayak di daerah Kota Waringin Timur, Kapuas, bagian hulu sana kan masih banyak ya tanaman sorea yang dulunya mungkin kan ditebang, ditambang itu. Tapi ketika kita mau mencapai itu dengan vegetasi klimaks yang kita harapkan, pada saat penilaian reklamasi ya seadanya saja gitu. Yang penting hijau gitu. Ya memang hijau, orang Singon Buto cepat-cepat. Iya. Memang kalau saya drone itu ya hijau gitu. Paling apik terbesi ya, Mbak. Iya. Jadi ya penilaian kita ini jadi ya kayak apa ya? Yang penting ada lah jadinya gitu. Tapi kalau secara hati nurani saya juga kadang memberi nilai segini. Nah ini kan dulu mungkin di sini saya baca amdalnya. Dulu itu di sini ya, banyak meranti gitu kan. Ketika saya suruh tanam Sorea leprosul aja yang fast growing gitu kan. Ya tanamannya baru disulam Mbak, alasannya baru disulam. Saya tahu itu baru ditanam kemarin Pak bilang gitu. Tapi kalau Singon Butonya sudah tinggi-tinggi gitu. Ya mohonlah bisa untuk teman-teman yang khususnya di HSE itu ya Pak Haruno ya. Apa namanya? Jangan begitu. Pak Haruno. Untung saya nggak menilai punya Pak Haruno. Apa makanya ada kayak gini bisa sarana mengumpulkan ini. Ya. Itu izinnya pitu ya Pak ya, pitulungan. Mungkin perlu ada bimbingan teknis gitu ya. Sebenarnya itu bimbingan teknis itu bisa dari dinas, dari BPDAS, dari pusat juga. Ketika misalnya penutupan di tahun pertama misalnya vegetasi pionir dulu. Nanti tahun kedua itu tanaman lokal sudah bisa disisipkan kan gitu. Jadi nggak terlalu jauh. Mungkin itu yang bisa saya share. Ini sekalian ini sebelum Mas Aziz nanya ya, nanti begini Mas Aziz. Ini kayak gini penting ya, makanya kita coba raise kan. Jadi mungkin memang aturannya seperti itu ya Mbak Janet ya. Jadi kita mau nggak mau parameter acuannya ya regulasi itu, karena walaupun di sana ada AMDAL, cuma maksudnya kriteria Permenhub nomor 60 2009 itu yang dilihat seperti itu, jadinya ya mau nggak mau itu yang jadi acuan utama. Cuma ini mumpung ada teman-teman yang di perusahaan ini Mas Bani Medi ini di Indomoro Mbak Janet, Indomoro Kencana baru join sampai di Environya Mas Bani atau di apanya nih? Apa HSE-nya? Di safety-nya Mas Haruno. Safety ya, lebih safety sih, nggak apa-apa. Walaupun dia background-nya kehutanan juga. Ini nanti bisa menghubungkan. Kalau saya waktu di Adaro Indonesia kemarin, kita itu dalam 1 tahun ini, tapi Pak Didi udah keluar nih kayaknya. Ya Pak Didi udah keluar. Dalam 1 tahun itu kita bisa mengundang regulator itu 4 kali minimal. Entah dari pusat, provinsi maupun daerah. Jadi pusat itu entah kementerian yang ditambang itu biasanya kan Kementerian SDM. Dan juga KLHK pusat, kalau enggak provinsi, kalau enggak daerah, itu sering kita undang. Makanya waktu saya terakhir sebelum di Adaro itu sempat masih undang, yaitu ada kita kan saat itu Mas concernnya untuk menanggulangi kebakaran ya tiap tahun ya, itu kan lingkup aturannya mau dikoreksi Bu Janet maupun yang lain, Permen LHK nomor 32 tahun 2016 ya tentang Brigdal Karhutla ya. Nah itu brigade penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ya. Nah itu ada di situ kita concernnya di Adaro bikin itu karena kenapa? Karena kepentingannya saat itu ada kita jalan olingnya 80 km. Di kilometer 50 sampai 0 itu pelabuhan di Sungai Barito itu ada kanan kirinya itu
gambut. Nah, itu kalau pas musim kobongan, nah itu tahu sendiri itu Bu Janet itu asapnya bisa berhari-hari. Jarak pandangnya mungkin nggak sampai ini ya, nggak sampai ya berbahaya lah untuk operasional, padahal ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kos ya, karena operasional terhambat bermiliar-miliar rupiah lah istilahnya, karena bisa akhirnya padahal sempat kita coba rise ya aturan itu, cuma dulu nggak konsen, cuma karena konsennya mengganggu operasional, akhirnya pembentukan Bridal Karhutla itu kita bisa goal dengan cara ya salah satunya mengundang regulator saat itu Kementerian KLHK, kemudian kita undang BRG saat itu, terus Profesor Asep Akbar dari Litbang Kehutanan Banjarbaru, yang beliau kan ahli di profesor kebakaran lah, kebakaran hutan dan lahan. Jadi intinya apa sih, teman-teman yang di perusahaan itu manfaatkan sumber daya yang ada, maksudnya mungkin posisinya cuma enviro officer atau supervisor. Cuma saat itu kami juga posisi seperti itu, cuma kita punya otoritas ya, bisa menghubungkan lah ke atasan, ke KTT-nya, supaya bisa mengundang regulator seperti itu ya. Kita minta sosialisasi, ini menafsirkan, menerapkan aturannya seperti yang benar itu seperti apa. Kita nggak cuma membaca saja. Jadi teman-teman ini lebih proaktif. Kita dari situ bisa mengundang teman-teman di internal perusahaan, di acara di Tanjung, kita bisa mengundang regulator, supaya kita ngerti implementasi yang benar terhadap regulasi itu, ya hal-hal kayak gitu. Intinya kita menjadi jembatan ya, menjadi penghubung lah dari apa ya, sesuai dengan kapasitas kita. Jadi jabatan kita itu bukan batasan ya, bahwa posisi kita saat ini itu bukan batasan. Oh, saya cuma safety ya, bukan jabatan ya. Saya cuma officer, bukan jabatan ya. Ketika kita bisa mengkomunikasikan dengan baik apa yang menjadi tujuan kita, apa yang bisa menjadi kepentingan lebih luas, insya Allah tujuan kita akan tercapai ya, tujuan kita capai. Ya itu aja, mungkin Pak Sandi atau mau nanggapi Mas Sandi? Mas Dadingan. Yang tentang apa nih? Ya tadi ceritain Mbak Janet tadi. Jadi penilaiannya. Memang yo sebenarnya banyak sih di KLHK itu yang menurutku standarnya kadang yo kayak tuh apa sedangkan itu misalkan nih kayak standar apa namanya penilaian untuk biodiversity di kawasan konservasi itu dia pakai indeks misalkan Margalef, padahal itu adalah indeks yang misalkan di dunia keilmuan aja apa ya masih menjadi perdebatan. Kayak gitu saya juga bingung kok tuh masih dipilih ya kayak gini ya ditanya yang bulat wah aku ya ora ngerti ya dikon ya mumet gitu kan. Termasuk ini kemarin juga pernah ditanya sih mas di kawasan konservasi kan disebut dengan pemulihan ekosistem ya, itu tadi yang rehabilitasi itu loh, itu kan yunanya kalau di Taman Nasional kan yuna pemulihan ekosistem misalnya kayak gitu ya, itu ya juga jadi masalah kan dibanding-bandingkan kan. Kalau di aturannya kan paling enggak berapa hektar ya, 1 hektar itu ada minimal 400 batang dan tersebar merata di seluruh kawasan. Nah, wih dan nerjemahkan orang PT itu terus 400 itu sebar roto. Ya itu. Tidak memperhatikan apa ekologi jenisnya itu loh. Wah, kira ya tahu sendiri kan. Aku sebenarnya juga terkadang itu sedih gitu. Tahu pastinya itu kan dana ya, uang gitu loh yang dipakai itu uang. Ya, dan uangnya itu dana mungkin dari masyarakat dan masyarakat itu tidak dilandasi dengan pengetahuan yang baik gitu kan. Akhirnya ya berhasilannya ya itu. Ya benar. Padahal secara ekologi sendiri itu memang mau diirit itu juga ada nganunya, ada caranya gitu kan. Misalkan ya banyak lahannya yang terbuka. Itu kan kalau gune Whittaker itu kan diomongke kalau di kalau di hutan, kalau di daerah tropis itu kan kalau memang sudah terbentuk hutan, itu gap berukuran sekitar 2 hektar itu kan 2 hektar atau 4 hektar itu kan masih bisa tertutup secara alami dengan adanya kemampuan dispersal jenis-jenis yang ada di situ, ya enggak? Nah,
Nah, menurutku sih malah itu, ya itulah yang pentingnya adanya desain ya, desain pembuatan hutan. Bestek lengarane ya, desain pembuatan hutan di daerah tropis ya, itu seperti itu. Jadi dengan dana yang ada, tapi di hutannya jadi, terus nanti memang kelihatan jadi ono cemplong-cemplongannya gitu kan, ada cemplong-cemplongannya, tapi itu nanti kalau sudah yang di blok yang sudah ditanami itu udah jadi, itu misalkan di jarak antar bloknya itu 200 meter, nanti 200 meter kan 200 meter ini biro wis 4 hektar lah, lumayan. Lumayan sebenarnya kan ya. Lumayan maksudnya ngirit gitu, ngirit bibit gitu kalau memang lokasinya luas dan hanya terbatas itu bisa. Nah, memang bagaimanapun ya nek aku kan kebetulan aku dan Fauzi yang ada di sini ini pernah juga bantuin ini ya rehabilitasinya untuk untuk hutan gambutnya di beberapa perusahaan gitu kan ya. Nah, memang sulit Pak. Kita misalkan kita sebagai atasan gitu kan ya. Sebagai atasan terus kemudian kita menginginkan sesuatu tanpa adanya panduan yang detail atau teknis di bawah itu nggak bisa. Nggak bisa, apalagi dengan kriteria dan indikator yang tidak jelas misalkan. Ini piye tertutup ini berapa persen gitu kan nggak jelas seperti itu. Nah, biasanya sih kita kayak gitu, pertama yang kita lakukan kita mewajibkan itu kita buatkan perencanaan untuk target 5 tahunan ya, 5 tahun ke depan gitu. Terus untuk per tahun itu dokumen itu kita sebut dengan dokumen rencana kerja. Yang teknis ada kriteria indikator keberhasilan, tahapannya setiap kegiatan apa saja itu tercantum di situ. Terus kemudian di tiap tahun itu kita buatkan juga yang disebut dengan buku kerja. Jadi buku kerja itu kali ketika masuk ke toiletnya, kita masuk ke toilet Indomaret itu kan, ada toilet itu kan ada siapa melakukan apa jam sekian kan infeksinya ada ya. Nah itu buku kerja sampai teknis seperti itu, sampai ada bulannya juga ada di situ nanti. Wah memang dipikir mungkin jangan menungso apa robot kan. Ini menungso apa robot apa jadi kongkon. Tapi ya nyatanya kayak gitu ya di bawah itu memang kayak gitu. Mau nggak mau kita kalau itu memang mau berjalan sesuai perencanaan besar ya, itu memang harus dipecah-pecah kecil-kecil kayak gitu. Terus itu kudu jelas. Iki piye saya nglakoni sopo, kapan yang di gitu, terus dimensinya berapa itu ada. Ya rigid, jelai kan. Tapi ya hasilnya saya kira sesuai sih menurut saya. Jadi seperti itu. Ya memang kadang di pusat juga begitu. Apa ya mau UPT gitu kan di daerah. Maksudnya ini kan kemarin kan kita bulan November kan 1 bulan itu kan buat seminar internasional ya, tapi terkait dengan wildlife, ecology, conservation and management ya, international conference. Ini tiap tahun ya, jadi teman-teman kalau besok ingin bergabung, namanya WECMIC ya, WECMIC itu tiap tahun kita selenggarakan, tujuannya untuk membantu teman-teman UPT supaya kalau mau publikasi, mau ikut atau teman-teman dari perusahaan HSE pengen ikut mempublikasikan hasilnya kerjanya selama 1 tahun itu supaya orang itu bisa melihat kinerja dan lain sebagainya ya, untuk publikasi ilmiah dan lain sebagainya itu di situ. Nah itu ketika melihat kemarin yang pertama, orang itu jangan raiso tenan ternyata kan benar, tanpa disposisi tidak ada yang bergerak. Jadi tanpa ada disposisi dari dirjen itu nggak ada yang mau daftar. Karena apa? Karena terkait dengan dana registrasi kan gitu kan. Begitu ada disposisi itu baru mulai mereka bergerak. Tapi ya telat gitu. Jadi memang seperti itu. Emangnya orang PT atau orang-orang yang di level teknis itu robot, apa-apa harus diperintah, apa-apa harus dikasih gini. Ya, tapi kenyataannya memang seperti itu. Karena apa? Karena tadi itu kadang itu mereka masih takut apakah kerjaan mereka ditanggung atau tidak kan gitu kan, apakah ini sesuai dengan program atau tidak gitu kan, batasannya seperti apa kalaupun iya. Nah itu memang untuk membantu agar teman-teman yang ada di level teknis itu bisa bergerak dengan baik dan mereka juga merasa aman ya, aman dan nyaman gitu ya. Memang kita harus rigid dalam membuat perintah. Jadi seperti itu sih Mas Harun. Ya, memang ya betul sekali yang sampaikan Mas Sandi ya. Semua kalau level bawah itu kita harus rinci ya. Terutama memang teman-teman di lapangan tuh otoritas walaupun dia punya
jabatan, punya posisi, kalau nggak punya otoritas juga kadang bingung juga ya batasannya sampai seperti apa. Kalau saya tabrak dulu biasanya, tabrak dulu nah wes mentok baru biasanya kadang di luar wewenang kita. Kalau memang kosong ya, maksudnya ada kita tahu sesuatu ya, kalau kadang di tempat kerja saya kita ngerti sebuah standar ya, standarnya harusnya 10, tapi ini baru diimplementasi 4. Kita mau menuju ke 10 itu sebenarnya bukan otoritas kita. Kalau posisi saya senang bukan mencampuri ya, cuma membuka wawasan orang yang sebenarnya memiliki otoritas itu untuk supaya mencapai 10 itu. Kalau saya senang yang seperti itu ya. Jadi menghubungkan, membuka wawasan sehingga kita secara organisasi itu mencapai tujuan itu. Nah, itu harusnya teman-teman yang di level entah dimanapun posisinya itu harus jadi seperti itu menurut saya ya. Harus lebih inisiatif, nggak cuma bekerja hanya sesuai dengan tupoksinya saja gitu. Harusnya bisa lebih menjadi penghubung tadi, menjadi jembatan. Gimana caranya? Yaitu challenging, kayak dimarahi lah. Di awal-awal dulu saya bekerja di perusahaan ya saya kaget juga dimarahin orang bos saya dulu, atasan saya, orang dari Palembang, terus dari Batak dan sebagainya. Mungkin karakter luar Jogja, luar Jawa ya keras ya, atau mungkin sebenarnya itu biasa, cuma kita nganggapnya keras ya. Itu udah dulu awal-awal baper ya kita kan. Nah itu juga lama problemnya ya udah ya, istilahnya lama-lama kebal juga istilahnya. Oh ya Pak, saya dengerin aja, maksudnya kita salah itu biasa, yang penting kita segera memperbaiki ya untuk mencapai tujuan itu. Apalagi kayak Pak Joko di Kuwait kan, di Timur Tengah, beliau udah walaupun dari Jawa, dari Jogja dan Surabaya, sudah ketemu berbagai macam karakter ya Pak ya, apalagi India ya Pak ya, Pak Joko. Pripun Pak Joko? Iya, saya mau tanya dikit nih, Mas Haruno. Ya, monggo Pak. Iya, masalah keanekaragaman hayati ya, apa namanya, Indonesia ini kan apa ya, sudah kaya ya sebetulnya ya. Udah apa namanya, udah dalam tanda kutip itu sebetulnya punya banyak hal gitu loh. Itu kalau ngambil database semua misalnya fauna gitu itu kita ngopi datanya di negara itu ngambil dari mana? Kalau nggak salah Freeport biodiversity ya, itu tuh dia punya akuarium itu. Ikan-ikan misalnya ikan-ikan yang ada di perairannya misalnya suku Kamuro itu dia punya datanya itu sampai diformalin kalau nggak salah di akuarium gitu-gitu. Terus apa namanya, akan sulit ya Mas Haruno, negara kita itu kan udah cantik ya sebetulnya ya. Negara kita itu sebelum dieksploitasi itu sebelum udah cantik, udah aneh, ekosistemnya bagus, dan setelah dieksploitasi itu berantakan. Itu mirip kayak cewek cantik tapi apa dieksploitasi jadi kacau, berantakan. Mungkin banyak ngedrak, banyak ini sehingga collab Indonesian itu. Kalau Timur Tengah mungkin kalau menurut saya ya, apa teman-teman Indonesia ini bisa jual kayak ekosistem, karena di sini tuh lagi ngetren Mas Haruno. Middle East ini kan gersang ya, negara yang apa ya, yang nggak punya apa ekosistem yang cukup bagus ya, dulunya gersang, cuman minyak ada, itu mereka itu senang dengan itu karena oil kan sudah nggak lagi apa prestis ya, nggak lagi, jadi dia itu lebih senang cari ekosistem. Itu sebenarnya bagus tuh peluang-peluang buat karir di negara-negara yang dalam tanda kutip dulunya sulit kita bangun sebenarnya menjadi lebih bagus tuh dengan ekosistem yang Indonesia kan bisa bikin ekosistem tuh tanaman ini kayak mini apiari gitulah, mini miniatur ekosistem gitulah. Itu Ya, orang kaya banyak Mas Haruno, lapangan banyak juga. Itu itu bikin proposal gitu kan, diupload di web gitu kan, apa tuh konsultasi harga berapa, nanti datangi tanaman dari Indonesia berapa kontainer gitu kan, nyoba ngeset dulu. Ya ngambil cuan kaya di sini Mas Haruno. Ya dalam kan teman-teman, Pak Sandi itu benar tuh anak-anak mahasiswa dikaryakan Pak Sandi. Siap Pak. Ya ini Tampung itu belum ada loh Pak.
Pak Sandi itu orang-orang kaya sekarang ya di Middle East ini, dia itu suka, kan besar sekali di sini ya. Tapi kan pasir, gimana caranya bikin ekosistem pasir itu sehingga dia kalau di sini ya, kalau yang kaya sekali itu tanah apa rumputnya itu benar-benar rumput, Pak. Pak Ya, Sandi. benar Pak, itu Pak. Itu Dubai. Cuma memang ada drawback-nya Pak, yang saya sebenarnya juga deg-degan juga gitu kan. Kan sekarang yang terkenal besar-besaran membuat kayak gitu ya, hutan tropis di tengah gurun pasir kan Dubai ya. Termasuk Dubai. itu yang Semuanya Pak, di sini kayak cuannya banyak-banyak di sini. Benar, mobil Pak. aja sampai. Yang jadi masalah itu ini Pak, apa ya? Dampak Tempat kiamat ya. efek sampingnya. Efek sampingnya itu memang luar biasa, keindahan yang tidak seharusnya itu kan kadang ya seperti operasi plastik. Itu ada drawback-nya. Jadi misalkan kayak Dubai itu kan buat besar banget ya, kayak apa namanya Dreamland, Dream Garden atau apa yang bentuknya bentuknya ada pesawat dan lain sebagainya, itu jadi masalah. Itu kan mereka membutuhkan air ya, membutuhkan air yang sangat banyak, dan kemudian mereka melakukan penyulingan Pak, penyulingan air yang mana, ya ini yang jadi masalah itu adalah kan dia mengambil air lawarnya, terus kemudian ada ininya kan, apa namanya, sisanya jenengannya opo lupa itu yang kayak pastanya itu mereka buang lagi di laut, akhirnya menyebabkan salinitasnya menjadi tinggi. Nah sekarang udah mulai memiliki dampak lingkungan Pak terhadap biota lautnya, jadi seperti itu. Jadi lumayan agak masalah itu. Terus yang kedua, itu upaya yang dilakukan untuk penyulingan air itu menggunakan energinya itu menggunakan minyak, intinya menggunakan bahan bakar fosil. Yang mana setiap sekian galon gitu ya, berapa galon itu dia menghasilkan emisi yang sangat besar. Nah, ini juga menjadi perkara lingkungan yang lumayan gitu kan. Walaupun sekarang baru mau dicoba ya untuk destilasi dengan menggunakan tenaga matahari, dengan menggunakan kubah apa saya lupa namanya. Jadi memang seperti itu. Nek di saat ini sih kalau yang di Indonesia yang lagi ngetren itu kan paludarium gitu. Yang membuat maksudnya penggunaan airnya cuma setara akuarium tapi dibentuk kayak mini-mini tropis gitu. Tropis tapi masih ya maksudnya tarafnya lumut ya, lumut sama tanaman-tanaman hias gitu. Itu Pak. Jadi memang oke sih. Ya. Jadi drawback-nya kita kadang itu memang seperti itu ya. Jadi ibaratnya seperti mirip seperti inilah, invasif alien spesies yang didatangkan seharusnya kan tidak hidup di sini, didatangkan itu kan menjadi masalah gitu kan ya. Hal-hal yang tidak seharusnya ada kemudian diadakan tuh kadang itu ya jadi seperti itu, akhirnya itu menimbulkan masalah efek sampingnya. Kadang itu untuk efek sampingnya itu terkadang itu untuk mengembalikannya semula itu aduh itu sulitnya minta ampun. Itu termasuk misalkan di tempat kita kayak invasi akasia gitu. Yang mudah aja ya, akasia yang orang bisa menggunakan untuk konstruksi aja. Itu kan yo setengah mati gitu. Itu kayak gumuk pasir yang ada di pantai selatan itu hilang yo akasia, karena akasia juga. Itu akhirnya mau dicabuti secara satu-satu, aku ya pikir tenanan ora iki katanya mau dicabuti, ternyata ya enggak dicabuti juga. Karena mahal kan kayak gitu kan. Itu seperti itu. Pengalaman proyeknya diambil teman-teman Egypt, teman-teman India itu nominal perusahaan saya aja ya itu building itu tuh di koneksi itu hampir jutaan dinar ya, itu hampir triliun kalau di Indonesia itu. Makanya dia itu karena punya proyek-proyek begitu. Itu sebetulnya saya kalau ada anak bangsa kita yang punya peluang begitu nggak dapat proyek kecil lah, saya kecil itu tuh udah besar tuh nominalnya. Sini itu saya lihat namanya kontrak servisnya itu nominalnya lumayan besar. Kantor saya kan lagi bikin kayak gitu dia. Betul. Bikin ekosistem begitu. Memang secara tidak ini memang enggak. Ya kalau dari segi lingkungan ya sama kayak sawit lagi ngomongnya. Kalau dari segi lingkungan pasti programnya. Cuman itu di sini karena saking kayanya ya mungkin dia nggak mikir begitu dalam tanda kutip ya efek itunya nanti dulu lah. Intinya dia mau nyaman lah. Kan zaman COVID kan dia nggak bisa keluar negeri kan Pak. Zaman COVID dia nggak bisa keluar. Dia bikin nyaman kantornya setara dengan Turki lah. Kalau Turki kan masih dingin dekat Eropa. Ini dia mau bikin Middle East setara dengan Europe dia itu. Ya. Siap. Memang Pak,
komoditas seperti itu loh, yang makhluk hidup ya, nggak cuma tumbuhan sih, binatang juga itu, wah itu memang ya luar biasa. Ibaratnya terkadang malah nggak ibaratnya itu malah harganya itu nggak masuk akal lagi gitu. Kayak tumbuhan yang sekarang zaman COVID itu kan, wah yang dulu tanaman-tanaman nggak ada artinya aja, wah sekarang harganya nggak masuk akal. Seperti puring itu ya, tanaman puring yang biasanya di kuburan yang warna-warni itu tuh bisa harganya bisa 8 jutaan Pak itu Pak. Saya juga kaget aku. Nah, itu kan begitu Pak. Ini maksudnya itu di Indonesia aja ya, di Indonesia aja segitu, apalagi kalau sampai luar, saya udah, wah itu mesti regane bisa untuk umroh itu ya Pak ya. Ya apa memberdayakan lah Pak, paling enggak. Ya, betul. Teman Indonesia tuh dapat uang lah. Saya kan diaspora ya, saya diaspora statusnya, jadi saya benar-benar NKRI, jadi merasa kalau ada proyek diambil negara lain itu saya agak sedih. Loh, ini Indonesia kan bisa, karena banyak kok diambil negara lain itu. Saya sempat mikir loh, kayak gini, itunya kok pada bikin sistem kita Indonesia banyak loh yang bisa bikin apiari kecil, ada bulunya kayak ininya, pakai water spray, bisa. Ini mudah menurut saya, itu nggak sesulit orang, tapi proyeknya nih nominalnya ngeri gitu. Wah, itu begitu. Bahkan di Indonesia aja sekarang yang yang kan ada tuh yang spesialis seperti itu ya Pak, yang buat-buatin gitu. Bahkan nanti ada juga yang kalau nggak mau merawat plus ngasih servis perawatan gitu loh Pak. Itu kan merawatnya juga sulit ya tanamannya. Itu juga banyak Pak sekarang Pak. Memang sekarang seperti itu modelnya ya. Bahkan sekarang kayak hotel dan lain sebagainya itu kan namanya itu nyewa tanamannya. Apartemen sepi sekarang Pak. Apartemen kayak hotel tentrem itu, ngerti itu gede itu. Hotel tentrem ya. Oh iya. Tahu boleh gede. Ya. Oke. Mas, oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Joko, mohon izin ya Pak Joko ya. Ada Mas Aziz, monggo Mas Aziz, dari tadi udah angkat tangan. Maaf nih. Matur suwun Pak Haruno, sebelumnya mau sungkem dulu sama dosen penguji skripsi saya ini Pak Sandi. Aziz, kamu sekarang di mana Aziz? Saya di Maluku Utara Pak, di Pulau Obi. Jadi dulu berproyek Pak Sandi juga ya di Palian dulu 10% diskusi proyek, 90%-nya diskusi Dota ini. Main game. Ini saya cuman ini sih Pak, mau istilahnya ingin tahu pengalamannya Pak Sandi terkait dengan ada nggak sih kalau misalnya parameter yang perlu diatur ataupun metode perencanaan tertentu ya untuk pengelolaan biodiversitas, khususnya ini kalau bab fauna ya di kawasan pertambangan, khususnya itu di kawasan industri Pak. Jadi kawasan tersebut itu sudah ditetapkan sebagai kawasan industri. Maksudnya ini sifatnya lebih ke implementatifnya sih. Apakah ada misal kayak ibaratnya apakah di dalam kawasan industri tersebut harus ada patch model ataupun koridor-koridor yang disediakan, ataupun nanti juga akan ada parameter-parameter yang itu harus dimonitoring seperti noise ataupun debu dan lain-lain. Kayak gitu. Oh, ada. Oke, makasih Dek. Itu misalkan untuk tambang, kan yang saya tadi itu udah ada ya, udah ada ininya, ada standarnya, ada caranya juga sebenarnya. Ada Aziz. Itu ada standarnya. Kalau bahkan ada standar baku mutunya kalau nggak salah ya, ya. Ya, sudah. Baku mutu, jadi ada lingkungan kerja sama lingkungan benar-benar lingkungan itu yang dari Permenaker, dari lingkungan LKHK juga ada. Saya ingat saya ada itu.
pengukuran lingkungan. Tuh. Ada itu itu kawasan industri atau kawasan apa? Spesifiknya apa secara spesifik, Jis? Kawasan industri, Pak. Jadi lebih tepatnya mungkin di situ bakal apa ya, Pak ya? Ya banyak lah ya, Pak ya, perusahaan-perusahaan dari holder-holder lain yang berdiri untuk apa ya, pengolahan bahan baku lah. Contohnya apa? Disebutkan pasti akan banyak pengolahan apa besi, terus pengolahan untuk nikel, untuk Ada. apa namanya, ada ya Pak ya. Itu pasti ada kayak mungkin berapa persen dalam area tersebut harus apa istilahnya jadi habitat satwa seperti itu ya Pak. Itu tuh kayaknya ada atau mungkin ini setiap kawasan tersebut tuh pasti punya apa ya, metodenya tersendiri lah. Maksudnya nggak bisa disamaratakan antara kawasan industri satu dengan kawasan industri lainnya gitu. Sebenarnya menurut saya itu ada kayaknya ada standarnya ya untuk itu standar baku mutu lingkungan itu loh. Ya, kalau baku mutu lingkungan memang diaturnya secara umum seperti yang sampaikan Mbak Janet tadi, Bu Janet tadi, ya memang secara umum ya. Dan kalau itu coba yang dicek pertama Mas Aziz, dokumen AMDAL-nya dulu. Itu industri, perusahaan yang berdampak besar dan penting pasti ada AMDAL-nya. Kalau AMDAL-nya bagus, moga-moga itu di capture ya, terutama kalau memang itu ada spesies endemik, ada flora atau fauna yang tertentu yang endemik, itu harusnya di capture di situ supaya bisa tentukan tuh bagaimana pengelolaannya di awal situ. Memang tidak terkait yang pengelolaan satwa, pengelolaan flora fauna ini memang setahu saya sih tidak ada yang peraturan atau yang spesifik ya yang mengatur itu. Dan toolsnya pemerintah itu menurut saya sudah cukup banyak sih memang. Kalau memang mau dibikin rigid, mau dibikin rinci, harus kembalikan plek seperti arona awal itu agak memberatkan ya, mungkin memberatkan industri ya, dunia industri ya. Makanya ada filter utama itu si AMDAL itu Mas. Coba dicek dulu, pastikan UKL-UPL-nya, RKL-RPL-nya, rencana pengelolaan, rencana pemantauannya itu udah memasukkan ya aspek itu tadi, aspek flora fauna tadi, terus bagaimana pengelolaannya itu jadi ini kita harus bedah itu. Kalau kita sebagai Enviro, kalau kami di compliant itu harus kita bedah itu. Jadi nanti jadi bagian dari parameter nanti dibedah apa saja, aspek Enviro apa aja, aspek sosial apa saja, itu dibedah, nanti ditentukan PIC-nya Mas. Tentukan PIC-nya ini bagiannya Enviro, pengelolaannya bagiannya mining, umpamanya bagian pengelolaan sosial bagiannya CSR, umpamanya pengelolaan pemantauan apa bagiannya siapa, kayak gitu. Kita ini Mas, basicnya dari situ dulu. Kemudian kalau ada beberapa aspek yang belum tercapture di AMDAL, kita cari aturannya apa? Aturannya umpamanya tadi yang kayak saya sebutkan, ada kriteria keberhasilan reklamasi tadi Bu Janet tadi sampaikan, juga ada Permendut nomor 60 itu ada kriterianya. Nah, itu kita ini kan dulu. Indonesia itu termasuk paling kompleks regulasinya. Kalau kita pernah ngobrol sama kebetulan atasan kami beberapa, banyak ada yang bule juga, itu Indonesia aturannya paling kompleks. Jadi mau nggak mau kita yang harus mulai aturan. Kalau kita ngikuti standar ISO maupun kalau di tambang ada SMKP, itu yang kepatuhan terhadap regulasi itu yang mau nggak mau kita harus melek aturan itu, apa peraturan dari yang ada di area kita. Regulasi kalau tambang ya nggak cuma SDM aja ya, kalau izinnya
itu ada di area IPPKH, mau nggak mau ya kita harus mengikuti aturannya KLHK juga. Kewajiban dari izin pinjam pakai kawasan hutan itu banyak, selain tata batas, tadi saya sebutkan juga ada Brigdal Karhutla bikin mau nggak mau harus bikin tim Brigdal Karhutla atau Brigade Pengendalian Hutan dan Lahan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Selain ada tim IRT-nya, IRT ibaratnya itu IRT Emergency Response Team itu payung hukumnya ESDM, kalau Brigdal Karhutla itu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, supaya hukumnya KLHK. Nah itu kita harus mulai itu yang kayak gitu. Terus ada juga kalau terkait bahkan kalau ESDM itu apa ya bahasanya rigid banget pengaturnya. Kemarin kami barusan datang kunjungan dari orang SDM bagian subdit konservasi mineral konservasi. Itu beliau cerita Kementerian SDM sangat bahkan ngurusi ada namanya Kepmen 1825 apa ya, atau saya lupa. Jadi itu tentang PPM, program pemberdayaan masyarakat, sampai masyarakat aja diatur sama SDM. Tujuannya apa? Karena ya tanda kutip mungkin belum diatur oleh kementerian yang lain. Jadi gimana caranya supaya ketika ada tambang itu dampak positif secara ekonomi, secara signifikan ya di masyarakatnya. Akhirnya dibikinlah aturan yang tentang PPM tadi. Jadi selain itu nilainya itu berapa persen ya? 5% dari keuntungan. Saya lupa berapa persen itu ada PPM. Jadi itu di luar CSR lagi. Nah, hal kayak gitu kita harus ngerti. Itu jadi AMDAL-nya gimana, peraturan-peraturannya apa, itu kita harus kan di Indonesia itu udah lumayan kompleks aturannya, jadi mau nggak mau kita harus ngerti sebagai orang yang berkecimpung di perusahaan sama di pertambangan gitu. Ya itu gambarannya sih, Mas Aziz. Ya, mungkin terlalu luas ya terkait satwa tadi ya. Cuma ya itu basicnya dari AMDAL itu coba dibongkar dulu. Oke, semoga menjawab nih. Mas Aziz, jam 12 ya nangkurnya. Nggih, Pak. Siap, Pak. Matur suwun Pak Runo, Pak Sandy. Kopi. Siap. Oke, mungkin udah cukup malam ya, kasihan yang Indonesia Timur ini. Oke, Mas Andi bisa ngampus lagi. Udah normal, Mas, ngampus. Apa masih online, daring? Kampus online, ya sebagian online, sebagian offline. Wes rampung pembangunan apa kampus. Ini kan bangunan BDH dibongkar ya, wis rampung ya, Mas. Gedungnya BDH. Gedungnya Mbak. BDH udah baru sekarang, itu Mbak Arom itu yang dapat gedung baru. Mbak Arom wis metu serano. Oke. Siap. Oke, teman-teman, ini kayaknya udah cukup larut, kasihan ini yang Indonesia Timur. Nanti yang udah Japri ada udah 2 orang nih Japri minta materi ya, nanti tak share sama yang kalau yang rekan-rekannya dari UGM nanti bisa join masuk ke grup Kagama ASE ya, ada grup Kagama ASE. Belum lama ini grup kita mungkin cukup luas ya cakupannya HSE, cukup luas kayak Pak Joko ini spesialis industrial hygiene. Memang cuma beliau semangat ya luar biasa, walaupun materinya mungkin di luar ini bidang beliau, tapi beliau hampir tiap pekan kedua dan pekan keempat rekan-rekan ya, bukan kita mengadakan seperti ini ya, ketemu ngobrol santai tapi ada daging-dagingnya lah. Nah itu Pak Joko ini termasuk yang semangat mengikuti ya selama ini kegiatan kita selama ini. Oke, mungkin sebelum kita tutup boleh buka kamera dulu, bisa foto ya walaupun sudah berkurang banyak tadi dari 25-an
orang jadi tinggal 15-an orang ya. Apa wis Mas sopo sing iso ngotoke ya. Kira asisten iki. Foto dhewe nah wis. View-nya galeri ya, supaya ini satu screen aja cukup ini. 15 orang. Mas Nur Rahim ini, Mas Fauzi, Mas Galang, Eka ini tak kira foto apa kedep. Oke, boleh yang lain Pak Emmanuel Eko, Mas Aziz. Oh Adi, Kang Adi tuh. Pangling aku tak kira Adi Sofo. Iya Om Adi. Kabari nanti saya Mas. Masih Manado, Mas? Manado, masih iya. Di Manado. Si Manado, Pak. Akhir kita ketemu di Bandung ya. Aduh, tak kira ya. Sambung S2 nih. S2 pasti kayaknya. S2 kemarin, Mas. Sudah setahun yang lalu. Alhamdulillah. Akhir 2019 kalau lain ya. Terakhir 2018 kayaknya Mas. Oke, izin foto dulu ya. Kita ambil 1, 2, 3. Oke, satu lagi Mbak Pak Sernandi ya. Siji lagi gayanya apa gayanya? Gayanya apa ya? Gigi. Apa nek Manado ngene iki apa Mas Adi? Takedoi ya, takedoi. Itu mana doi? Takedoi. Ya, 1, 2, 3. Ini. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya. Kami tutup ya, mohon maaf sekali lagi kalau ada hal yang kurang berkenan. Mungkin kita sedikit moga ada berkahnya apa yang disampaikan Mas Andi dalam malam hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam. Kalau mau ngobrol lanjut, monggo. Kami secara resmi sudah kita close ya. Karena besok